Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah program linear. Kita sambung pada video sebelumnya pengantar metode simplex tabel. Jadi pada video kali ini kita akan menyelesaikan penyelesaian metode dengan menggunakan metode simplex tabel ya. Kita mengambil contoh-contoh soal yang telah kita kerjakan pada saat materi menggunakan metode aljabar. Jadi kita ambil soalnya sama, diselesaikan dengan cara metode simplex tabel ya. Nanti kita akan di soal sebelumnya kan, di soal di metode simplex tabel, metode aljabar maksimumnya kan mendapatkan nilai 900 ya, 900.000. Apakah di soal yang sama ini dengan menggunakan metode simplex tabel akan mendapatkan nilai maksimum yang sama dengan yang ada pada metode aljabar? Oke, tinjauan masalahnya sama, masih menggunakan masalah PT Sumber Rezeki. Penyelesaiannya yang pertama kita ubah dulu ke dalam model matematika ya. Oke, ini model matematikanya. Dalam penyelesaian metode simplex tabel yang langkah pertama kita ubah ke dalam bentuk model matematika. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk standar ya. Kita ubah ke dalam bentuk standar. Nah, bentuk standarnya ini dengan menambahkan variabel S ya. Menambahkan variabel S, kenapa semuanya ditambahkan? Karena ingat tanda ketaksamanya itu kurang dari atau sama dengan ya. Kurang dari atau sama dengan. Kecuali dia menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan, maka ditambahkan dengan variabel S negatif S1 dan seterusnya. Oke, jadi bentuk standarnya variabelnya semulanya menjadi sebelumnya 2 variabel pokok, sekarang menghasilkan 5 variabel pokok, sehingga ketika variabel sudah lebih dari 2, maka kita tidak bisa menggunakan namanya metode garis selidik, metode grafik dan lain sebagainya, hanya bisa diselesaikan dengan metode aljabar dan metode simplex tabel. Oke. Yang ketiga ini kita akan tuangkan angka-angka awalnya ke dalam tabel ya. Kita tuangkan angka-angka awalnya ke dalam tabel. Kita menentukan solusi pemecah awalnya ke dalam tabel seperti yang sudah saya terangkan dalam video sebelumnya, bahwa di kolom CBI ini kita akan isi dengan mula-mula variabel CBI ini, ongkos relatif mula-mula itu kita berikan nilai angka 0 ya. Mula-mula kita berikan nilai 0 ya. Kemudian kolom BI ini merupakan ruas kanan pembatas ya, ruas kanan pembatas pada persamaan pertama, kedua dan ketiga, karena sudah diubah ke dalam bentuk standar maka sudah menggunakan tanda persamaan. Ruas kanannya mana? Yang ini. Pembatasnya berarti 60, 30 dan 40. Berarti sini 60, di sini 30 dan di sini 40. Nah, kemudian FDB ini apa? Variabel dalam basis ya. Variabel dalam basis itu penambahan variabel. Ya, berapa kali kita menambahkan variabel? Ada 3 kali, S1, S2, S3. Maka sini S1, S2 dan S3. Kemudian kolom C ini baris ya. Baris C ini adalah fungsi tujuannya ya. Fungsi tujuannya yang mana? Ya, fungsi tujuannya yakni 40, 30 di sini 0, 0 dan 0 ya. Oke, sekarang kita mulai isi tabel simplex awal yang layak. Kolom C-nya kita isi 40. 40-nya dari mana? Dari fungsi tujuannya X-nya ini ya. Kita ambil koefisiennya ya. Kemudian 30 Y-nya kita ambil koefisiennya. Kemudian kita S1-nya 0, S2-nya 0 dan S3-nya 0 ya. Kemudian CB ini mula-mula
kita start dengan nilai 0 ya, angka 0 ya. Kolom BI. Kolom BI ini ruas kanan, berarti 60, sini 30 dan pembatas ketiga berarti 40. Oke. Variabel dalam basisnya ada berapa kali penambahan variabel S-nya? Ada 3, S1, S2, S3. Maka di sini S1, S2 dan S3. Oke. Sekarang kolom K ini ya. Kolom K ini. Kolom K ini kita akan mengisi angka-angka yang identik pada pembatas pertama, pembatas kedua, dan pembatas ketiga. Kita mulai dari kolom X. Ya, kita mulai dari kolom X. Ini kolom X-nya ini berarti di sini pembatas pertama 2 ya. 2. Berarti kalau Y-nya di sini berarti di pembatas pertama. Nah, ini pembatas pertama, ini baris untuk pembatas pertama, ini baris untuk pembatas kedua, ini baris untuk pembatas ketiga. Jadi untuk pembatas pertama berarti 2, 3 dan S1-nya berarti sini 1 ya. Yang tidak ada adalah S2, S3, kita berikan nilai 0 ya. 2, 3, 1. Berarti ini kan 2, 3, S1-nya 1, sini kan koefisiennya 1 kan. Kemudian S2, S3 kan tidak ada, berarti 0, 0 ya kamu. Kemudian di pembatas kedua, ingat, di pembatas kedua berarti X-nya tidak ada ya, berarti sini 0. Berarti Y-nya 2. 2, S1-nya 0 ya. Berarti S2-nya 1, kemudian S3-nya 0 ya. Oke. Kemudian pembatas ketiga, di pembatas ketiga X-nya 2, Y-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 0 dan S3-nya ya 1. Jadi inilah tabel simplex awal yang layak ya. Tabel simplex awal yang layak. Saya ulang kembali, CBI mula-mulanya nilainya 0, BI adalah ruas kanan di pembatas. Kemudian kalau baris C ini adalah koefisien pada fungsi tujuan, dan kolom K ini adalah nilai-nilai yang ada pada pembatas pertama, pembatas kedua, dan pembatas ketiga. Jadi beginilah tabel simplex awal yang layak. Yang selanjutnya kita akan mencari apa? Langkah tahapan berikutnya kita akan mencari nilai Z-nya ini ya, nilai Z-nya di sini. Oke. Ini ya. Kita akan mencari nilai Z-nya, menentukan nilai fungsi tujuan atau Z-nya. Nilai Z-nya ini dengan tulisan apa? Sigma CBI kolom penjumlahan antara perkalian kolom CBI dengan kolom BI. Berarti ya 0 kali 60 di baris pertama berarti 0 dikali 60 ditambah dengan 0 kali 30 ditambah dengan 0 kali 40, otomatis hasilnya 0 ya. Oke. Maka langkah kedua menentukan nilai pada baris Z. Nah ini, menentukan nilai pada baris Z. Oke, kita lihat. Menentukan nilai pada baris Z, rumusnya itu kolom pada penjumlahan antara perkalian kolom CBI dengan kolom yang ada pada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Jadi ada 5 nilai Z yang kita akan cari ya. Oke, Z1 yang pertama itu perkalian antara nilai kolom CBI dikali dengan nilai kolom pertama atau pada X ini ya. Berarti 0 kali 2 ditambah dengan 0 dikali 0 ditambah dengan 0 dikali 2 menghasilkan 0 ya. Oke, 0 sini. Kemudian di Z yang kedua, Z yang kedua juga berarti 0 kali 3, 0 kali 2 ditambah dengan 0 kali 1. Oke, hasilnya 0 ya. Yang ketiga juga demikian,
0 dikali 1, 0 kali 0, 0 kali 0 ya, oke. 0. Keempat, Z keempat, oke. Z keempat 0 kali 0, 0 kali 1 dengan 0 kali 0. Oke. 0 hasilnya. Yang terakhir Z5 0 kali 0. Oke, Z yang kelima itu 0 kali 0, 0 kali 0 ya. Kemudian 0 kali 0 ya. Maaf, di sini diralat ya. Di sini 0 kali 0 juga ya. 0 kali 0 ya. Kemudian 0 kali 1. Bukan 0 kali 0, seharusnya tertukar ini ya. Di sini 0 kali. Oke, kita koreksi. Oke, di sini dia harusnya 0, di sini 1. Oke. Oke, 0 ya. Oke. Kita sudah mendapatkan nilai Z-nya. Selanjutnya yang keenam, menentukan nilai Z dikurang C ya. Ini ya, baris ini kita akan cari. Dengan catatan apa? Kita mengurangi antara baris Z 1 yang pertama ini dikurang dengan C1. Berarti sini 0 dikurang 40 ya. 0,40 sama dengan negatif 40. Kemudian Z yang kedua atau kolom kedua 0 kali 30. 0 dikurang dengan 30 berarti negatif 30. Z ketiga berarti 0 dikurang dengan 0 ya, berarti 0 ya. 0 ini juga Z4 0 Z5 oke 0 juga ya. Oke, jadi kita lihat tabel itu telah optimum jika pada baris Z kurang C ini lebih besar atau sama dengan 0. Oh, ternyata ada yang negatif. Selanjutnya ketika negatif maka langkah selanjutnya ketujuh kita akan menentukan apa? Menentukan kolom kunci. Untuk menentukan kolom kunci kita lihat pada baris Z kurang C ini mana nilai negatif terkecil. Otomatis negatif terkecil itu ya negatif 40 ini ya. Ini maka di kolom pertama ini merupakan kolom kunci ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, ini ya. Karena di sini negatif 40 merupakan negatif terkecil. Maka kolom kuncinya adalah nilai yang ada pada kolom pertama 40 X 2 0 2 dan negatif 40. Maka 2 ini merupakan angka kunci pada baris pertama yang kita akan gunakan nantinya. Kemudian yang 0 ini adalah angka kunci untuk baris kedua ya, angka kunci baris kedua. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Kita akan menentukan baris kunci. Kita akan menentukan baris kunci yang nilai pada RI ini dengan cara apa? Membagi antara kolom BI dibagi dengan kolom kuncinya. Berarti sini 60 bagi 2, 30 bagi 0 dan 40 bagi 2 ya. Oke. Menentukan baris kunci. Ini kolom kuncinya. Baris pertama berarti 60 bagi 2. 60 dibagi dengan kedua 2 berarti sininya 30 ya. Maka sini nilainya 30. Kemudian baris kedua 30 dibagi 0 ya. 30 dibagi dengan 0. Maka menghasilkan tak terdefinisi. Jadi sesuatu yang dibagi dengan 0 maka menghasilkan apa? Nilai tak terdefinisi ya. Oke, 40 bagi 2. 40 bagi 2 ya. 20. Oke, kita cari nilai minimum positif.
Nah, berarti minimum positif ya ada pada 20 ini. Maka baris deretan ini yang merupakan apa? Merupakan baris kunci. Nah, merupakan baris kunci. Oke, merupakan baris kunci. Maka kalau angka kuncinya mana? Angka kunci adalah pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci. Maka dua ini merupakan ya, dua ini merupakan apa? Merupakan angka kunci. Ya. Merupakan angka kunci. Kemudian angka kunci baris pertama 2, angka kunci baris kedua 0. Karena nanti untuk menentukan angka baru baris lain, itu berarti baris pertama dan baris kedua. Nah, baris pertama, baris kedua dan baris ketiga ini nanti kita akan dapatkan dengan kita akan temukan dulu angka baru baris kuncinya dikalikan dengan dibagi dengan angka kuncinya, maka menghasilkan angka baru baris kunci yang kemudian kita akan apa? Kita akan tulis di baris ketiga. Nah, oke. Nah, ini jadi baris kuncinya itu ada 0, 40, S3, 2 sampai dengan 1. Nah, ini baris kunci terletak pada baris ketiga. Kemudian angka kuncinya 2. Nah, ini angka kuncinya 2. Langkah selanjutnya menentukan angka baru baris kunci. Menentukan angka baru baris kunci diperoleh dengan cara membagi setiap angka nilai pada baris kunci dengan angka kunci. Nah, angka baris kunci baris ketiga ya. Baris ketiga mana? 40, 2, 1, 0, 0, 1 itu dibagi dengan angka kunci. Dibagi dengan angka kunci menghasilkan angka baru baris kunci. Nah, angka baru baris kunci berarti 40 bagi 2 20, 2 bagi 2 1, 1 bagi 2 1/2, 0 bagi 2 0, 0 bagi 2 0, 1 bagi 2 9 1/2. Nah, maka ini dihasilkan namanya angka baru baris kunci. Angka baru baris kunci ini nantinya kita akan tuangkan dalam baris ketiga. Nah, karena baris ketiga ini adalah baris kuncinya, maka variabel S3-nya ini FDB ini variabel dalam basis adalah variabel yang keluar ya. Sementara fungsi tujuan ini di atas adalah basis yang masuk. Nanti berarti nilai S3 ini akan digantikan dengan nilai X. Kemudian yang mula-mulanya 0 ini kita akan gantikan dengan 40. Oke, kita lanjut. Angka baris kunci berarti 20. Angka baris ketiga kita tulis ya 20 di situ. 1 1/2 0 0 1/2. Kemudian FDB-nya kolom kunci adalah kolom yang masuk basis ya. Kolom kunci adalah kolom yang masuk basis. Berarti X-nya ini akan masuk, 40-nya akan masuk. Nah. Oke. CBI-nya mula-mula 0, rubahnya 40. Kemudian S3-nya keluar dan X-nya masuk. Jadi ini adalah angka baru pada baris ketiga ya. Oke. Kemudian menentukan angka baru baris lain. Menentukan angka baru baris lain berarti angka baru baris lainnya baris pertama dan baris kedua. Nah. Oke, untuk menentukan angka baru baris pertama kita cari yang baris pertama. Kita menggunakan angka baru baris pertama yang lama ya. Nah, angka baru baris pertama yang sebelumnya itu adalah 60, 2, 3, 1, 0 dan 0. Nah.
Angka kuncinya berapa? Angka kuncinya 2 ya. Angka kunci pada baris pertama 2. Nah, karena sini kan letak kolom kuncinya ya, di tabel sebelumnya kan kolom kuncinya terletak pada kolom pertama. Oke, ini angka baru baris pertamanya. Angka baru baris pertama. Kemudian jadikan persamaan pertama ya. Angka baris pertama ini jadikan sebagai baris persamaan pertama. Kemudian angka baru baris kunci. Nah, yang tadi ya, angka baru baris kunci yang 20, 1, 1/2, 0, 0, 1/2. Itu dikali dengan angka kunci. Angka kunci pertama. Angka kunci pada baris pertama tadi 2 ya, yang ini ya. Dikalikan dengan angka baru baris kunci. Menjadi 2 kali 20 40, 2 kali 1 2, 2 kali 1/2 1, 2 kali 0 0, 2 kali 0 0, 2 kali 1/2 1. Jadi menjadi 42 1 0 0 1. Ini persamaan kedua. Untuk menghasilkan angka baru baris pertama, ini pengurangan antara persamaan yang pertama dan persamaan kedua ya. Angka baru baris pertama adalah persamaan pertama dengan persamaan kedua. Berarti 623100 dikurang dengan 421001. Nah, menjadi angka baru baris pertama adalah 20. 2 kali 2 0, 3 kali 1 2, 1 kali 0, 1 kurang 0 0, 0 kurang 0, 0 kurang negatif 0 kurang 1 mati negatif 1. Maka angka baru baris pertama CBI mula-mulanya dia tetap awalnya 0 ya. Karena nanti menentukan angka kolom kunci di baris kunci di tabel selanjutnya, pada tabel ini yang kemudian kita akan dipertukarkan lagi. Tapi lihat apakah nilai Z-nya sudah maksimum. Ketika sudah maksimum, maka tabelnya berhenti sampai di sini ya, nilainya Z-nya nanti ya. Angka nilai Z-nya ini akan berhenti di situ. Oke, kita tulis dulu. Angka baru baris pertama berarti 20, 0, berarti sini 2, sini 1, 0 dan negatif 1. Oke, ini ya. Kemudian menentukan angka baru baris lain, baris ketiga ya, baris kedua. Angka baru baris kedua. Nah, ini ya, angka baru baris kedua pada tabel yang pertama tadi. Tabel sebelumnya kan angka baru, bukan angka baru. Angka baris keduanya adalah 30, 0, 2, 0, 1 dan 0 ya. Nah, kolom kuncinya berarti sini 0, kolom kuncinya 0 ya. Nah, oke, angka kunci baris keduanya 0. Persamaan pertama. Kemudian angka baru baris kunci 20, 1, 1/2, 0, 0, 1/2 dikali dengan 0 ya. Dikali dengan 0 dikali dengan angka kunci baris kedua, berarti 0 menjadi 0 semua ya. Ini persamaan kedua. Maka untuk menentukan baris kedua ini, persamaan pertama dikurang persamaan kedua. Oke. Angka baris kedua. Angka baris kedua menjadi ya, karena dikurang dengan 0 maka hasilnya ya tetap sama, 30, 0, 2, 0, 1, 0 ya. Ini kita isi. CBI-nya mula-mulanya 0 ya. Oke. Selanjutnya kita akan tentukan dulu nilai Z-nya yang ini. Kita kembali lagi menentukan nilai Z-nya ya, yang ini ya. Kita menentukan nilai Z-nya. Menentukan nilai fungsi tujuan. Nah, ini Pak sudah kasih merah, berarti ada sudah 2 kali mencari nilai Z. Yang kedua kali maksud saya ya. Nilai Z ini ya didapati dari perkalian jumlahan dari kolom CBI dikali kolom BI. 0 kali 20 tambah dengan 0 kali 30 ditambah dengan 40 kali 20. Berarti lah 800. Selanjutnya mencari kolom apa? Kolom Z ya, yang ini ya, baris B. Mencari baris Z-nya ini. Oke. Sama baris yang pertama, perkalian antara kolom CBI dengan kolom pada
variabel X, Y, S1, S2, S3 ya. Nah, itu ya. Berarti 0 kali 0 ditambah dengan 0 kali 0 ditambah dengan 40 kali 1 ya. Oke, berarti di sini 40. Oke. Z yang kedua. Nah, oke. Z yang kedua. Nah, ini Z yang kedua didapati dari 0 kali 2 tambah dengan 0 kali 2 ditambah dengan 40 kali 1/2 menghasilkan nilai 20. Kemudian di Z yang ketiga 0 kali 1 tambah 0 kali 0 ditambah 40 kali 0 hasilnya 0. Nah, ini juga yang keempat 0 juga. Yang kelima 20. Oke, selanjutnya kita mencari baris pengurangan antara Z dikurang C ya. Z1 ya ini. Z1 berarti nilai 40 dikurang 40 menghasilkan ya 40 kurang 40 di sini ya. Ya, 40 dikurang 40 hasilnya 0 ya. Sini kita langsung koreksi. Di sini 40 ya. Oke. Kolom 40, kolom Z dikurang dengan baris ke Z dikurang dengan baris C. 4 yang 40 kurang 40 0. Kemudian berarti 20 mana? 20 kurang 30 negatif 10. Yang ketiga 0 kali 0 0, keempat 0 kali 0 juga. Berarti yang kelima 20 dikali 20 dikurang dengan 0 berarti 20. Nah, ini angka-angkanya 0, negatif 10, 0, 0, 20. Oke, kita lihat apakah ini sudah merupakan tabel optimum? Nah, ternyata belum. Karena kenapa? Di kolom kedua, di kolom kedua C kedua ini ada terdapat nilai negatif 10. Berarti ini belum tabel yang optimum, maka tabel kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya, otomatis maka di sini di tabel kolom kedua ini merupakan kolom kuncinya ya. Merupakan kolom kuncinya. Berarti 30 Y 22 1/2 dan negatif 10 ini merupakan kolom kuncinya ya. Nah, ini ya, kolom kuncinya. Selanjutnya menentukan kolom kuncinya ini 30 Y2. Berarti bisa kita katakan angka kunci baris pertama kedua, angka kunci baris kedua 2, angka kunci baris ketiga 1/2. Cuman tahu di baris keberapa yang merupakan baris kuncinya ya. Jadi angka kunci nantinya kita akan gunakan untuk mencari apa? Mencari angka baru baris lainnya. Oke. Baris pertama ya, kita mencari baris kunci. Berarti baris pertama kolom BI dibagi dengan kolom kunci. 20 bagi 2 sama dengan 10. Kemudian pada baris kedua 30 bagi 2 sama dengan 15. Baris ketiga 20 bagi 1/2 sama dengan 40. Oke. Berarti yang positif minimum mana? Ya 10 ini ya. Maka di sini adalah baris kunci. Baris kuncinya terletak pada baris pertama. Maka 2 ini adalah angka kunci. Baris yang kita akan cari nanti lainnya yang baru itu adalah baris kedua dan baris ketiga. Kita ulangi caranya sama seperti pada slide sebelumnya ya.
ke-9 baris pertama ya. Baris pertama ini 0, 20, 1, 0, 2, 1, 0, negatif 1. Ini merupakan baris kunci. Angka kuncinya 2. Nah, ini pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci. Menentukan angka baru baris kunci. Angka baris kunci baris pertama 20, 0, 2, 1, 0, negatif 1 itu dibagi dengan angka kuncinya 2 ya. Dibagi dengan angka kuncinya 2, berarti 20 bagi 2 10, 0 bagi 2 0, 0 bagi 2 1, 1 bagi 2 0 bagi 2 0, negatif 1 bagi 2 berarti negatif 1/2. Nah, ini angka baru baris kunci 10, 0, 1, 1/2, 0, negatif 1/2 yang kita akan gunakan untuk mencari angka baru baris lainnya ya. Kita akan gunakan untuk mencari angka baru baris lainnya. Menentukan angka baru baris kunci. Angka baru baris kunci 10, 0, 1, 1/2, 0, negatif 1/2. Ini baris pertama. Ini ya. Saya bisa tulis. Kemudian ingat ya, berarti angka baru baris kunci, bisa kita katakan maka di sini tadi kan sebelumnya S1. Kolom ini adalah FDP variabel dalam basis yang akan keluar. Maka kolom kuncinya tadi kan terletak pada 30, kolom 30 Y dan seterusnya. Maka S1-nya akan keluar menjadi digantikan dengan Y, CBI-nya mula-mulanya 0 diganti dengan 30 ya. Kolom kunci adalah kolom masuk basis. Oke, jadi inilah angka kunci angka baru baris pertama. Angka baru baris pertama 30, 10, Y, 0, 1, 1/2, 0, negatif 1/2. Berarti yang kita akan cari apa? Baris kedua dan baris ketiga. Menentukan angka baru baris lainnya. Baris kedua dan baris ketiga. Untuk menentukan angka baru baris kedua dan baris ketiga. Nah, untuk menentukan angka baru baris kedua, kita mulai dari menentukan angka baru baris kedua. Kita lihat dulu angka baru baris kedua pada tabel sebelumnya 30, 0, 2, 0, 1 ya. Nah, menentukan angka baru baris lain, angka baru baris kedua. Angka baris kedua adalah 30. Angka kunci baris keduanya adalah 2 ini ya, 2. Karena di kolom kunci tadi terletak di kolom kedua, maka angka kuncinya ada angka kunci baris kedua 2. Oke. Nah, ini persamaan kedua, persamaan pertama ya. Angka baru baris kuncinya 10, 0, 1, 1/2, 0, negatif 1/2. Ini dikali dengan angka kunci baris kedua. Nah, berarti menjadi 2 kali 10, 20, 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, 2 kali 1/2, 1, 2 kali 0, 0, 2 kali negatif 1/2 berarti negatif 1. Angka baru baris kedua adalah pengulangan antara baris persamaan satu dengan persamaan kedua ya. Oke, ini sehingga menjadi angka baru baris keduanya adalah 30 kurang 20 10, 0 kurang 0, 2 kurang 2 0, 0 kurang 1 negatif 1, 1 kurang 0, 0 1, 0 kurang negatif 1. Nah, 0 kurang negatif 1 0 kurang negatif 1 ya. 0 kurang negatif 0 kurang negatif 1 berarti positif 1. Oke. Ini angka-angkanya 0 0 negatif 1 1 1. Oke, kita akan menentukan baris ketiga. Angka baris ketiganya adalah ya,
angka baris ketiga pada tabel sebelumnya 21/200 negatif 1/2. Ini persamaan pertama. Angka kunci baris ketiganya adalah 1/2 ya. Nah, ini. Angka baru baris kunci 10,0,1,0 negatif 1/2 itu dikali dengan 1/2 menjadi 5, 0, 1/2, 1/4, 0, negatif 1/4. Ini ya. 10 kali 1/2, 5 dan seterusnya. Oke, maka angka baru baris ketiga itu pengurangan antara persamaan pertama dan kedua menjadi 20 kurang 5, 15, 1, 0, negatif 1/4, 0, 3/4. Maka angkanya kita isi 40 karena sebelumnya kan sudah ada ya nilainya ya. Sudah 40 di sini, kemudian sini 15, kemudian 1, 0, negatif 1/4, 0, 3/4. Oke. Sekarang kita akan mencari nilai Z-nya ya. Nah, ini fungsi tujuannya Z-nya sama, berarti 30 kali 10 ditambah dengan 0 kali 10 ditambah dengan 40 kali 15 ya. Berarti 900. Oke. Kemudian kolom Z-nya ya. Kolom Z-nya. Perkalian antara penjumlahan antara kolom CBI dengan kolom pertama berarti 30 kali 0 ditambah dengan 0 kali 0 ditambah dengan 40 kali 1 berarti 40. Yang kedua juga berarti sini 30 ya. 5, 0. Yang terakhir Z5, 30 kali negatif 1/2 berarti negatif 30 dikali dengan negatif 1/2 ditambah 0 kali 1 ditambah dengan 40 kali 3/4 semuanya ditotalkan dikurangkan menjadi 15. Oke. Terakhir kita akan menentukan nilai Z dikurang C. Z dikurang C berarti Z yang pertama di sini 40 kurang 40 ya 0, 30 kurang 30 0, 5 dikurang 0 0, kemudian 0 dikurang dengan 0 maka 0, 15 kurang 0, 15. Oke. Nah, kita lihat apakah tabel sudah optimum. Oh, ternyata alhamdulillah sudah optimum, sudah memenuhi syarat bahwa tabel telah optimum karena memenuhi syarat Z dikurang C lebih besar atau sama dengan 0 ya. Karena semuanya paling tidak sama dengan 0 atau lebih dari 0 lah. Dalam artian positif. Tabel optimum maka nilai Z-nya 900 artinya perusahaan akan mengalami keuntungan maksimum sebesar 900.000. 900.000 jika perusahaan tersebut memproduksi produk A sebanyak 15 dan produk B sebanyak 10. Produk B sebanyak 10. Jadi sama dengan yang kita penyelesaian yang kita dapatkan dalam metode aljabar menghasilkan juga nilai yang sama maksimumnya karena soalnya sama cuma penyelesaiannya berbeda dengan menggunakan metode simplex tabel. Jadi demikian video pembelajaran menggunakan penyelesaian metode simplex tabel. Saya harapkan mahasiswa saya bisa menontonnya, menyaksikannya sampai dengan selesai. Kalau ada yang kurang dimengerti nanti mohon di komen, ditanyakan, kemudian insya Allah saya akan berikan penjelasannya.
berikan penjelasan. Saya mohon sekali lagi kepada mahasiswa saya atau siapapun yang menonton video ini, ditonton dengan baik dan seksama. Kalau ada kekurangan langsung dikomentari ya. Oke. Oke, jadi ini sebuah kata-kata. Marilah kita berpikir untuk berpikir, tapi jangan pikirkan pikiran orang lain. Pikirkan pikiran kita sendiri, niscaya kamu tidak akan stres ya. Ini tips ya. Oke, kita pikirkan apa yang kita akan lakukan. Tidak usah pikirkan pikiran orang lain ya. Kalau kita pikiran orang lain, oke lah kita ambil terkait dengan hal-hal yang positif. Insya Allah itu akan berdampak pada diri kita. Oke. Ini pertemuan kita terakhir untuk mata kuliah program linier. Jadi nanti yang akan diuaskan itu materi metode aljabar dan metode simplex tabel. Saya akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.